bagaimana jikalau seandainya Mas Suhabi itu orangnya sangat baik, dia terbukti baik, ya, artinya kapabilitasnya oke, semua berjalan dengan baik. Ada nggak kemungkinan tanpa Bapak tanya-tanya, tapi dia ikuti seluruh, biasanya itu mahasiswa itu kan ada SKS untuk bikin skripsi, benar Pak ya? Iya, memang skripsi itu SKS-nya ada Pak, gimana sih? Jadi dia ikuti semua prinsip-prinsip. Ikuti apa maksudnya? Yang diikuti apanya? Artinya apa yang diajarkan, bagaimana cara menyusun skripsi diikuti semua, udah? Ya, semua aturan-aturan skripsi, cara membuat skripsi diikuti semua. Ya. Terus? Logis enggak kira-kira tanpa Bapak, ya, katakanlah tanpa kita periksa, karena dia memang kapabilitas, dia adalah orang yang terpelajar, dia tidak dikenal sebagai mahasiswa yang bobrok, tidak suka nyontek. Logika nggak kira-kira tanpa harus Bapak pepet, pembuktian skripsinya logis nggak bisa benar? Loh, saya kan dosen pembimbingnya. Gimana sih? Yang jadi dosen pembimbing kan saya, yang mengarahkan dia begitu kan saya, Pak. Oke, kalau gimana begitu sih, saya pakai Bapak? lagi logika. Kalau gitu saya pakai logika Bapak. Yang mengatakan palitnya Lukas ini Bapak atau Tuhan? Gimana Pak? Yang mengatakan seorang Lukas itu catatan Injilnya yang berhak benar-benar valid, yang pemegang otoritas atau seorang Ardiansah? Loh, kalau Bapak mengatakan ke Tuhan, Bapak lebih hancur lagi. Kenapa saya katakan begitu? Bahkan Tuhan sendiri nggak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas. Hancur itu di situ. Satu. Saya tidak, bukan itu poin saya. Poin saya, narasi yang Bapak bangun itu yang saya pakai. Apa tuh? Coba. Kan Bapak bilang saya dosen pembimbing. Ya, oke. Jadi harus saya yang, kan begitu Pak ya? Loh, ini ngomongkan transmisi atau legitimasi sih? Ya. Coba saya tanya. Ini ngomongkan apa? Kalau saya tadi kan ngomongkan transmisi. Kalau transmisi analoginya bukan ke saya. Kalau transmisi analoginya adalah ke jurnal yang dia kutip. Itu transmisi. Sama dengan kita bahas Lukas. Kita bahas transmisi, Pak. Kan tadi Bapak udah akui nggak dapat legitimasi dari Yesus. Ya sudah, kita nggak usah bahas legitimasi. Yang menentukan gimana sih legalitas, validitas atau keabsahan dari seorang Paulus, kira-kira yang paling berhak siapa menurut Bapak? Ya ilmiah atau tidak kan? Oke. Semua orang bisa ilmiah atau tidak sekarang. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Sekarang enggak, tunggu sabar. Saya tanya kepada Bapak. Kalau saya mengatakan air itu adalah cair. Air itu adalah cair. Saya ulangi lagi. Kalau saya minum air yang notabene cair, ilmiah enggak? Ilmiah. Perlu nggak saya buktikan bahwa ini ilmiah? Perlu nggak? Ya lanjut. Enggak, saya tanya. Perlu nggak ya yang saya, misal begini, saya minum air ini. Saya tulis saya minum air. Perlu nggak saya buktikan bahwasanya saya minum air ini adalah kegiatan ilmiah? Perlu nggak saya tulis gitu? Sih? Ya. Perlu nggak? Ya, artinya air itu cair, ya udah, apalagi? Bukan, kegiatan yang saya lakukan ini perlu nggak saya tulis ini ilmiah? Saya minum air. Ini kegiatan. Saya belum paham kali. Arah Bapak ini saya belum paham. Baik, kemana ini? saya ulangi nih. Saya punya air. Saya punya air. Saya minum air. Ya. Saya minum air nih lewat mulut nih. Lewat mulut nih. Ini kegiatan ilmiah bukan? Kegiatan ilmiah. Kalau kalau kegiatan ilmiah minum air. Iya, kegiatan minum air kegiatan ilmiah bukan? Kok bingung? Ya, saya agak rancu aja. Kalau saya minum air, kalau saya minum air itu adalah cair, itu ilmiah enggak? Itu masuk akal. Tapi kegiatan minum air ilmiah enggak? Itu atau saya yang kurang, saya nggak tahu. Tapi kalau cair itu adalah cair, ilmiah enggak? Itu masuk akal. Jawabannya ilmiah.
Tapi gini, kalau Pak. saya minum Pak. air ini ilmiah enggak. Oke, teman-teman coba dengar baik-baik. Artinya saya bisa dikritisi, saya terbuka. Nah, kira-kira gimana kira-kira? Oke Pak, oke pelan-pelan kita. Ya. Bang Jibril mau nambahin Bang? Silakan Bang. Mungkin? Lanjut dulu Bang, lanjut. Oke, baik. Itu pertanyaan Ardi yang benar dulu. Aduh, ini main masuk lagi nih. Sabar dulu bro penyebar, sabar dulu bro. Biar saya nggak terganggu. Pertanyaanmu. Aduh, Pak Elia, tolong dong kasih tahu Pak Elia. Duh, pusing kepala saya. Ya, Pak penyebar, mohon aja. Saya paham, kita harus sabar ya. Sebenarnya pertanyaan Bapak Subandi ini, siapa tadi? Itu juga, sabar Bapak. Itu ke dia juga. Iya. Ya, ke dia juga sebenarnya. Oke, saya lanjut Pak ya. Kalau secara ilmiah, kita jauh lebih ilmiah daripada seorang yang ada di Gua Hira. Pada orang itu ya. Kita lanjut Pak. Seorang yang ada di Gua Hira yang tidak ada saksi mata, tidak ada orang menyaksikan. Santai Pak. Tergantung penjelasannya nanti, tidak masalah. Santai. Dia bisa jelaskan apa saja, tapi teori yang dia bangun itu sendiri itu hanya menghantam dirinya sendiri. Iya. Sabar. Iya, sabar. Santai dulu. Jadi jangan takut. Saya bukan berarti kita setuju Pak penyebar. Itulah perbedaan kita dalam diskusi ini. Biarkan nanti pedang yang dibawa itu hanya menghantam dia sendiri. Sabar aja Pak penyebar. Iya, sabar. Pak Elia kok udah mulai emosi. Enggak, saya mau menyebarkan Pak penyebar ini aja. Enggak, gini masalahnya. Bang penyebar ini masalahnya nggak percaya sama Bang Tarigan. Dia nggak percaya sama Bang Tarigan. Iya, Bang Tarigan ini dianggap nggak bisa jawab gitu loh, karena Bang Tarigan nggak punya ilmu gitu loh. Dianggapnya gitu. Enggak, bentar Bang siapa namanya? Bang penyebar bentar. Bang Ardi, apaan? Mungkin Bang Jibril mau masuk dulu. Boleh, saya tadi kan bilang, boleh monggo. Silakan Bang Jibril, nggak apa-apa. Saya justru malah makasih gitu. Ini masih halus banget, maksudnya kalau saya masuk nanti malah berantakan banget Bang. Karena kalau saya ke manuskrip, ke papirus, ke kodeks, nanti malah berantakan. Abang aja dulu nggak apa-apa. Nah tuh jangan kan. Langsung sekakmat. Iya jangan ya, bahaya itu. Bahaya Bang Elia ya. Saya memang sengaja nggak buka kodeks dan sengaja nggak buka manuskrip Pak Elia. Sengaja. Karena apa? Karena saya nggak mau dibilang pinter sama Pak Elia. Nggak mau saya. Jangan. Itu bahaya. Kalau saya buka itu dari 1 jam yang lalu udah nggak bisa jawab Bapak gitu loh. Jangan, saya nggak mau ke situ. Oke. Saya lanjut. Kamu Ardi nggak pinter kau. Ya udah. Saya lanjut ya. Ya lanjut Pak. Saya lanjut. Kalau saya minum air, ini kegiatan ilmiah, kegiatan masuk akal atau tidak? Udah gitu aja. Oh ya, minum air. Seorang mas meminum air, oke, itu kegiatan yang normal. Masuk akal nggak? Masuk akal. Yang ilmiah itu masuk akal nggak? Ilmiah itu ya masuk akal. Gitu kok susah. Sekarang saya balik. Iya. Saya balik. Ketika saya minum air, tapi bukan melewati mulut, tapi melewati telinga, masuk akal nggak? Oh itu nyiram air namanya. Bukan. Saya sebutnya minum air, tapi lewat telinga, masuk akal nggak? Pertanyaan saya masuk akal atau tidak? Ya, mungkin bukan istilah masuk akal yang lebih tepat. Satu, menyiram air. Karena banyak orang nyiram air ke telinganya. Masuk akal nggak ada orang nyiram air ke telinganya? Gimana ya? Pak, saya mengatakan, saya menggunakan definisi saya. Kalau saya minum airnya pakai telinga, A masuk akal, B tidak masuk akal. Simple. Oh. Tidak lazim. Ya, tidak ya. Lanjut. Ya salah. Lanjut. Oke ya, tidak masuk akal ya. Ya. Kenapa kok hal yang begini kok jadi panjang gitu? Kenapa Pak Elia? Kenapa sih Pak? Kenapa kok nggak cepet gitu loh? Harusnya yang begini nih kegiatan ilmiah kan begitu kan? Sekarang saya tanya kepada Bapak. Iya. Oke, ketika Lukas menulis kitabnya, ini kegiatan ilmiah bukan? Kegiatan ilmiah, betul? Iya. Oke. Ketika Lukas tidak tahu dapat dari siapa atau tidak memberitahu dapat dari siapa, ini kegiatan ilmiah bukan?
Bukan tidak tahu memberi dari siapa, dia tidak mencatat siapa namanya, gitu Mas. Tidak mencatat siapa namanya, betul? Betul. Bisa dianggap ilmiah nggak ini? Sangat ilmiah. Oke, siapa namanya? Wah, dia tidak mencatat namanya. Jelas nggak? Kenapa tidak? Jelas, jelas nggak orangnya? Orangnya jelas nggak? Gimana? Oke, orangnya jelas nggak? Orang yang dituju jelas nggak? Orang yang dituju. Jelas nggak? Maksudnya orang dituju seperti apa ini? Pelayan firman dan saksi mata yang dituju. Pelayan firman, yang saksi mata ini jelas nggak orangnya? Kita bolak-balik sini sebenarnya Mas. Sebenarnya dari awal udah kita bahas. Yang jadi masalah Bapak nggak mau mengakui, itu yang jadi masalah. Andai kata Bapak tadi mengakui dari tadi, kita selesai dari tadi. Bapak udah tanya Quran dari tadi. Yang jadi masalah ini Bapak nggak mau mengakui. Kalau ini jelas nggak ini? Jelas nggak? Lukas dapat dari siapa, jelas gak ini? Informasi ini ya, informasi yang kita baca sekarang. Informasi ini jelas gak? Dari catatan Lukas, dia dapat informasi dari pelayan firman dan saksi mata. Jelas gak orangnya? Ya. Kita ini berat. Mas. Berat. Kok berat? Logika kali. Sekarang saya buat logika kemana? Mas udah Bang Jibril masalah, udah capek saya. Mas Adriansa. Ya, coba tadi mau nanya soal Al-Quran. Coba. Sekarang tadi, jawab dulu. Apa tadi Mas tentang Quran? Walah, pas ditanya bertubi-tubi, pas ditanya lari. Iya, ini saya jawab. Ini ada Bang Jibril. Jawab dulu kalau mau fair. Iya, ini saya jawab, Bang. Ada Bang Jibril. Jangan. Yang saya tanya itu bukan seorang Jibril. Walaupun saya mencatat seorang Jibril. Enggak apa-apa. Tanya saya gimana. Tadi soal Bang penyebar. Halo. Bisa gantian nggak? Mana teman saya tadi janji mau jawab, tapi kok kamu gitu? Aduh. Iya Bang Elia. Coba tanya dulu. Aduh, yang lain diem dulu dong. Iya, tadi saya janji. Tadi pertanyaannya. Saya berdiskusi tadi, dia akan menjawab tentang ilmiahnya seorang, artinya turunnya Al-Quran tanpa disaksikan oleh siapapun, hanya klaim semata. Baik, boleh saya jawab Bang? Siapa yang jawab ini? Bang Jibril. Wah, abang tadi bukan teman saya berdiskusi. Sama aja jawaban saya kan jawab sama dengan jawaban. Sama. Artinya boleh aja tapi nggak fair. Saya harus katakan nggak fair. Oh. Saya bertanya. Gimana Bang Ardiansa? Boleh nggak saya jawab? Boleh dong. Saya gini Pak Elia begini Pak Elia, saya tegaskan dulu. Ya kan, saya dan Bang Jibril ini satu, ada ayatnya. Saya dan Jibril adalah satu, ada ayatnya itu. Jawaban kami akan sama aja Bang. Sama Bang, sama. Jangan Bang, biar fair, jangan cuma mengkritisi. Ini kita bukan debat yang mau menang mau kalah kan. Kita ngobrol santai kan. Betul. Kenapa mesti ada skor-skor fair-fair ini sih? Santai aja. Ya kalau Anda tidak mau silahkan, tapi pemirsa bisa nilai seperti apa nilai debat ini, silahkan. Kalau Anda tidak mau, biarkan para pemirsa menilai. Astagfirullahaladzim. Nih pemirsa yang menilai apakah juga nih bocah nih satu nih. Apakah seperti ini, debat seperti ini? Debat tadi. Bang Ardiansa tadi debat. Oh debat. Saya baru tahu debat tuh. Katanya diskusi tadi. Saya bilang diskusi. Iya, diskusi. Oke, saya ralan. Jadi salah dia. Ya, silakan para pemirsa lihat apakah etis seperti ini, silakan aja. Kalau nggak mau pun nggak masalah, itu hak Anda. Iya, siap. Jadi kalau tadi narasi Abang, gimana bisa dipercaya Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran di Gua Hiro nggak ada saksinya. Jadi sebenarnya dari narasinya aja, dari premis pertanyaannya aja sebenarnya udah bukan nggak akurat ya, tapi salah. Rasulullah itu menerima wahyu di Gua Hiro itu cuma 5 ayat. Ada 6.000 ayat lebih itu diterima di depan umum, di depan sahabat-sahabatnya. Bahkan ada beberapa hadis, ada riwayat yang menceritakan bahwa mereka melihat langsung. Dan Al-Quran ini ditulis oleh sahabat-sahabatnya yang kita tahu aja. Itu ada 65, saya bisa sebutkan Aban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, Abu Salamah, Abu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Al-Arkam, Usain bin Hurais, Buraidir Bansir, Tabit Qais, Ali bin Abu Thalib,
Ja'far bin Abi, Janin, Hudzaifah Husain, Hanzalah, Hutaif, Khalid bin Zaid, Khalid bin Al-Walid, dan seterusnya. Dan ini namanya nama beliau, contoh tadi Ali bin Abu Thalib, itu ada nama keluarganya, nama sukunya. Jadi bukan kayak Yohanes, tapi begitu kita tanya Yohanes siapa, kita nggak tahu bapaknya, kita nggak tahu suku mana, nggak tahu ininya. Tapi ini berikut sukunya, ada 65 penulisnya. Dan dinarasikan bahwa saat tugas penulisan selesai, setiap ayat yang Rasulullah sampaikan, ada penulis Al-Quran ini disuruh membaca ulang di depan Nabi. Dan Nabi Rasulullah ini mengkonfirmasi. Jadi nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan dari ayatnya. Nah itu dasar, itu standar kami untuk menyatakan bahwa oh ini ayatnya valid, oh ini sumbernya jelas. Dan kami juga ada manuskrip yang di abad yang sama dengan Rasulnya. Bahkan ada lembaran-lembaran yang sudah ditulis waktu Rasulullahnya masih hidup. Kita tahu ya Rasulullah hidup 571, meninggal 632. Begitu abangku. Oke, saya tidak mau lebih dalam tentang saksi-saksi itu. Kita kembali ke Gua Hira aja. Dari 5 ayat itu saksinya siapa kira-kira? Di situ 5 ayat itu nggak ada saksi. Saksinya siapa? Tapi ada yang melihat. Nah kalau kita ngelihat kan orang saksi ini kan berdasarkan track recordnya ya. Rasulullah menerima wahyu pertama ini di 17 Ramadan 610 waktu beliau berusia 40 tahun. Di 40 tahun ini dia hidup di Mekah. Dia disebut penduduk Mekah itu sebagai Al-Amin. Musuhnya aja nitip barang sama dia. Saking dia dipercayanya. Jadi dia bukan punya track record pernah membunuh, bukan rasidivis, atau pernah mencuri, pernah berbohong. Dia dipanggil di kota dia, itu Al-Amin, yang dipercaya. Jadi seumur hidup dia nggak pernah bohong. Musuhnya, abang bayangin nggak? Musuhnya aja nitipin barang sama dia. Begitu abangku. Jadi kalau ditanya nggak ada saksi, nggak ada saksi. Tapi ini kalimat yang keluar dari Al-Amin, yang dipercaya. Oke, kita kembali, nggak usah jauh-jauh, hanya fokus itu aja. Jadi sesuatu yang tidak ada di saksi hanya modal keyakinan, ya, karena nilai kok modal bang, itu yang tadi saya bilang. Ayatnya kan ada 6.000 bang. Ayatnya kan ada 6.000. Saya tidak masuk ke situ. Iya, saya hanya fokus ke 5 ayat yang abang katakan ini. Ya, jadi narasi yang abang buat juga tadi, itu yang saya katakan seorang Lukas itu tidak ada rekor ini, tapi nggak bisa diterima oleh kawan kita itu. Hari ini, malam ini, Anda kembali mengikuti narasi yang saya pakai. Sumbernya mesti jelas. Penulisnya mesti jelas. Ya, jadi begini, kalau memang mau logis, ilmiah, sesuatu yang tanpa ada saksi, patut diduga. Jangan-jangan itu bukan Jibril. Bisa jadi nggak? Siapa? Teori, coba jujur. Kalau tadi kawan saya itu mengatakan coba Pak Elia jujur, oke, jujur. Ya, jangan bawa keyakinan, logika. Betul. Bisa nggak mungkin? Jangan-jangan yang menerima, yang pemberi wahyu tadi itu Bapak aja nggak mau jujur juga ketika kitabnya nggak valid. Ketika kitabnya nggak valid nggak mau jujur. Yang pertama, yang kedua. Itu yang saya dapat Pak, bahwa pedang itu bermata dua. Ya makanya bukan nggak mau jujur sih. Tunggu sebentar. Iya, terusin narasinya bang. Saya belum paham. Nanti kena sendiri dulu deh. Iya, saya lanjut ya. Nah, ketika saya katakan begini, seorang mahasiswa yang baik, bla 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 bla, bisa nggak tanpa harus ini, tapi dia bisa bertanggung jawabkan. Mungkin itu tidak masuk. Penulisnya mesti jelas bang. Saya tekankan lagi, penulisnya mesti jelas. Logika bapak-bapak ya. Tapi bagi logika saya sangat masuk akal. Nah, tapi dalam hal konteks yang 5 ayat ini, yang ada di Gua Hira ini, ya, coba silakan jujur sejujur-jujurnya. Tanpa ada saksi mata yang melihat, hanya klaim, ya, tapi mengatakan, ya, bahwa ini wahyu dari Allah.
Siap. Jadi kalau abang baca 5 ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Ini saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Iqra, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang dia tidak diketahuinya. Jadi klaim ayat ini kalau baca ya 5 ayat ini kalau abang baca. Ini kalau abang kan tadi narasinya mungkin bukan Jibril. Kira-kira mungkin mana? Saya ambil taking a wild guess aja, yang paling buruk aja. Mungkin iblis yang ngasih ini. Tapi mungkin nggak iblis ini menjelaskan soal hal ini? Logikanya kalau iblis dia akan menyatakan hal lain. Dan ini 5 ayat ini sinkron dengan 6.000 ayat yang selanjutnya yang Jibrilnya itu terlihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi ini sinkron, abangku. Dan balik lagi ke tadi, yang ngomong ini nggak pernah bohong, Al-Amin, bukan rasidivis, pernah menganiaya orang. Rasulullah nggak pernah. Jadi dia dipanggilnya aja Al-Amin. Dia nggak punya riwayat menipu, bang. Ya, begitu ya. Saya tidak membawa atau membahas tentang sinkron segala macam. Logika awal, logika sederhana. Itu saya pakai logika, saya nggak pakai iman dari tadi menjelaskannya, bang. Ya, coba di pengadilan di dunia mana bahwa kita bisa menyatakan sesuatu tanpa ada saksi? Silakan. Oh, kalau mau saksi yang hamilin Maria ada saksinya nggak, bang? Tunjuk satu aja saksinya, bang. Oke, jangan-jangan bukan malaikat, jangan-jangan dia bukan anak Tuhan. Oke. Tapi maksud saya bang, kalau abang mau ke sana, ayo kita ke sana, nggak ada masalah juga sih. Seru juga kita malah kalau ke sana. Ya nggak masalah. Berarti kesimpulannya sederhana. Kalau kita mau pakai logika dasar saja, semua kitab suci ini wajar dipertanyakan. Enggak. Benar nggak? Wajar dipertanyakan, tapi tingkat validitasnya, bang. Oke, validitas seperti apa yang dibangun kalau nggak ada saksi, bosku? Nah, di situ bang. Gini bang. Waktu Rasulullah menerima wahyu, dia menerima wahyu 23 tahun. Ya. Ada 65 orang yang mencatat. Sampai sekarang saya bisa tunjukin abang manuskripnya yang sudah di carbon dating. 5 ayat yang ya tunggu, ini enggak, kita ngomongin kitabnya langsung, kenapa ke ayat? Nanti kalau saya buka 1 Yohanes 5:7 nggak ada yang tahu siapa yang nulis. Jangan ke sana, jangan main perintilan. Kita main general aja, gede aja kitabnya. Rasulullah menerima wahyu 23 tahun, 65 orang yang menuliskan. Itu ada saksinya. Saksinya ini dengan nama lengkapnya, nama bapaknya, nama sukunya. Nah, sementara abang kalau cukup belajar main lebih jauh, manuskrip tertua abang ada di abad berapa, bang? Jangan lompat ke situ. Nanti kalau kita mau ini valid. Ini soal tingkat kevaliditasan kan? Waduh. Soal seberapa valid kan? Kita nggak masuk ke logika yang jauh. Logika dasar aja. Ngapain jauh-jauh? Ini dasar banget nih, bang. Buktinya mana tulisannya? Saya Jibril mau ngomong dulu, Jibril. Si diem dulu. Anda diem dulu, bang. Logika dasar biar diselesaikan dulu. Iya. Bang Simanjuntak diem dulu. Udah di mute itu di mute gitu loh. Udah di mute kok dibuka lagi. Berarti gini Bang Jib. Berarti Pak Elia Tarigan ini Bang Jib itu belum tentu juga anak bapak ibunya. Kenapa? Karena pada saat bapak ibunya bikin Pak Elia Tarigan ini nggak ada saksinya, betul nggak Pak? Betul. Siapa yang menyaksikan bapak ibunya Pak Elia Tarigan melakukan pembuatan Pak Elia Tarigan? Hayo. Oke. Saya terima. Logika itu masuk akal. Saya sangat masuk akal. Saya dari awal ini yang menarik diskusi ini. Saya bahkan itu makanya Pak penyebar tadi merasa seolah-olah saya itu gimana ya, sehingga dia tidak sabaran. Karena awal kita berbicara, diskusi kita tentang logika. Tingkat validitas saja. Logika itu yang awal dari politis itu dan setelah itu. Oke, mau logika. Seorang yang ya udah logikanya. Ya udah gini bang. Kalau kita main logisnya aja bang. Saya bisa nunjukin nama abang Al-Quran yang abad 7. Abang bisa nggak nunjukin Bible yang abad 1? Ini logika dasar banget loh bang. Ini dasar banget loh.
Itu nantinya itu. Ini aja Loh, dulu. ini dasar banget loh Bang. Ini buktinya doang. Kita ngomongin bukti aja. Itu nanti kita buat judul yang baru. Saya siap. Enggak, ini dasar banget Bang. Ini logis banget. Nggak usah pakai Diskusi logika. Kalau udah bisa ditunjukin kan udah bisa nih. Tapi kita fokus ke jangan Iya, ini lompat ke logika yang lain. dasar loh. Ini logika dasar loh. Jangan lompat ke yang lain sebelum yang satu clear. Enggak lompat. Saya nggak lompat. Ini kita masih ngomongin kitab suci dan tulisan. Nah, begini. Nah, Tadi Al-Quran waktu- kan ditulis di abad 7. Bible Abang di abad 1 mana Bang? Ini dasar banget loh. Coba dengarkan baik-baik ya. Tadi kita awali diskusi kita. Coba bisa di record kalau direkam nanti. Coba apakah saya lompat-lompat dari sana kemari saat saudara saya bertanya. Saya tuntas. Ini saya nggak lompat Bang. Kita masih ngomongin kitab suci, validitas. Apakah dia setuju atau Logis banget ini, logis banget. Ini ada yang nggak nerima logisnya nggak? Kalau Bible-nya atau Al-Qurannya nggak ada di abad 7, berarti Al-Qurannya nggak bisa dipertanyakan. Kalau Bible-nya nggak ada di abad 1, berarti bisa dipertanyakan, nggak valid gitu kan? itu nanti kita buat pembahasan khusus tentang itu. Loh, ini kan Abang yang mau logis kan? Ini logis banget loh. Artinya akui dengan jujur bahwa Anda tidak siap menjawab itu. Menjawab apa? Ini soal Abang mau logis kan? Ini logis banget loh soal Logika pembuktian. Yang saya tanya sederhana, di manakah ada pembuktian di dunia ini tanpa ada saksi, maka kita bisa terima informasi itu. Kita ngelihat bukti. Tanpa ada saksi loh. Iya, tanpa ada saksi, kalau ada bukti itu bisa menunjukkan contoh. Saya nusuk Abang. Nggak ada saksinya, tapi ada pisaunya dengan sidik jari saya dengan darah Abang. Itu udah barang bukti. Nah, tulisan Al-Quran di abad 7 itu pisaunya. Bible abad 1 itu pisaunya. Sekarang kita langsung ke bukti aja. Oke. Nah, itu soal bukti yang nggak mau. Ini soal bukti, nggak usah saksi. Kita nggak usah ngomongin saksi. Buktinya aja. Aduh. Pernah lihat pengadilan? Pernah menyaksikan pengadilan? Ini kan Anda orang-orang berpendidikan semua ini. Bang Jib. Anda orang berpendidikan tidak? Saya yakin orang berpendidikan. Sebentar, Pak Elia gini. Ya. Bang Jib, bukti bahwasanya bapak dan ibunya Bang Jibril tidak mandul, buktinya adalah punya anak namanya Bang Jibril, betul? Betul. Nah, itu bukti tuh. Tes DNA, bukti. Sekarang pertanyaan saya, pada saat bapaknya Pak Elia sama ibunya Pak Elia ini hohohihe, ya kan? Itu siapa yang menyaksikan Pak? Sehingga Bapak bisa disebut sebagai anaknya mereka berdua. Siapa yang menyaksikan Pak? Jawab. Apa? Pada saat hohohihe, nah, itu siapa yang menyaksikan bapaknya Pak Elia sama ibunya Pak Elia melakukan hohohihe, sehingga orang-orang di sekitar Abang itu percaya bahwasanya Pak Elia dan Pak Elia ini adalah anak dari ibunya dan bapaknya Pak Elia ini. Oke, boleh saya jawab? Saya jawab? Iya, siapa yang menyaksikan? Boleh saya jawab? Iya, jawab. Siapa menyaksikan? Namanya siapa? Oke. Pertama, analogi yang Bapak buat itu jauh. Loh, kenapa nggak dijawab? Enggak, analoginya ini soal informasi ini loh. Begini. Katanya saksi. Maafkan. Saya ajari dulu, maaf, bukan mengajari ya. Saya berikan. Kalau mau pertanyaan sesuai dengan pertanyaan saya, maka yang pantas. Katanya saksi tadi. Dengarkan dulu. Giliran dikasih bukti sama Bang Jibril nggak mau, repot ini Bang Jibril. Begini, dengarkan dulu ya, sabar ya. Kalau misalnya Anda tadi menyetir orang tua saya, katakanlah orang tua saya mengakui, ya, mereka mengatakan, ya, bahwa kami tadi mendapatkan ini, informasinya seperti ini. Sah nggak kira-kira? Ini baru apple to apple. Ya, nggak sah. Hah? Nggak sah, mesti ada buktinya. Nggak sah ya? Mesti ada buktinya. Sama seperti Rasulullah waktu datang Jibril. Oh, ada buktinya kok. Ya, ada buktinya. Makanya tadi ayo kita ke buktinya. Gimana? Ayo kita ke buktinya. Oke, itu kalau klaim bukti bisa aja. Ya, tapi saya secara bisa. logika Kok logo udah muter lagi? Lompat lagi. Manapun di dunia ini. Dia yang lompat-lompat. Ini Abang kodok apa orang sih Bang? Abang yang lompat-lompat, saya yang diteriakin kodok. Enggak ada saya bilang kodok loh.
Buktinya. Ayo kita ke bukti. Saya dari tadi duduk di sini nungguin bukti. Saya tidak tanya bukti, saksi. Kan abang udah praktekin, bapak abang bilang pengakuan menjadi saksi. Saya bilang nggak valid saksinya kalau nggak ada buktinya. Oh, saya dari awal saya tanya saksi. Muter lagi. Nggak muter. Yang muter itu bapak-bapak tadi membawa ke situ. Saya bilang, ada enggak saksi yang menyaksikan itu? Kalau jawab tidak ada, selesai. Saya tidak paksa bahwa pemahaman saya paksakan kepada bapak. Tadi saya udah jawab itu, abangku. Udah dijawab. Sederhana, abangku. Udah saya jawab. Rasulullah nggak ada yang 5 ayat itu nggak ada saksinya, tapi selesai. Dia disebut Al-Amin dan seterusnya. Ya udah, selesai buktinya, udah selesai pembahasannya. Sekarang kita ngomongin bukti, Bang. Mau nggak? Saya buat kesimpulan. Ternyata nggak, udah, ayo kita ngomongin buktinya. Iya, nanti. Aduh, takut. Saya sampaikan dulu kepada teman-teman. Dia mau bahas kesimpulan. Bang Jibril, dia mau bahas kesimpulan. Sebelum Anda menyimpulkan Quran, tolong simpulkan dulu kitab Anda tentang penyalipan tidak valid. Simpulkan. Oke, nanti. Silakan. Enggak sekarang, enggak bisa. Sekarang. Waduh. Enggak bisa sekarang. Simpulkan dulu bahwasanya informasi Yesus disalib yang ada di kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes adalah tidak valid. Silakan simpulkan. Oke. Nanti saya simpulkan ke situ ya. Enggak, nanti sekarang. Boleh. Sekarang silakan. Boleh saya simpulkan sesuai dengan Silakan dong. Silakan ya, dong. Tidak sesuai dengan pembahasan kami secara logika dengan teman-teman muslim. Ya, ingat, bisa direkam perkataan saya. Ya. Ini lagi live di YouTube, Pak, nggak direkam lagi. Bible ya. Di Pak Elia, ini bahas Bible ya. Bible kan? Ya silakan nggak masalah. Tapi ya ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Sekarang gini, setelah saya simpulkan tentang hasil diskusi ini, saya simpulkan tentang Quran, bisa? Loh kok Quran? Matius, Markus. Ini dulu, saya fair orangnya. Jangan, nggak fair itu. Dari tadi kita diskusi. Tadi kita diskusi. Sebentar. Anda mau mengambil kesimpulan dari diskusi yang keterbelakangan sehingga yang depan tadi Anda nggak mau simpulkan. Sebelum Anda simpulkan yang belakang, tolong Anda simpulkan yang depan dulu tadi diskusi dengan saya. Simpulkan bahwasanya penyalipan Yesus yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes adalah tidak valid. Simpulkan. Coba periksa perkataan saya, apakah ada satu kalimat saja berkata bahwa penyalipan Yesus tidak valid? Oh, berarti valid. Coba periksa. Ya, berarti valid. Ya jelas lah. Siapa validatornya? Astaga, kok bolak-balik lagi sih? Validatornya siapa? Enggak, validatornya siapa? Enggak, nama validatornya siapa? Enggak, kita kembali ke awal atau tidak? Enggak, nama validatornya siapa? Siapa nama katanya valid? Ya. Siapa nama validatornya? Memang nggak ada ditulis di situ. Nggak ada ditulis, nggak ada macet. Mau ada validatornya A, B, C, D, nggak ada dalam kitab suci kami mengatakan demikian. Lah kalau nggak ada validatornya valid nggak? Kan tidak harus ditulis loh Mas. Nah, kan? Mulai nggak jujur. Ya sudah Bang Cip, jangan mau disimpulkan Bang Cip. Jangan mau disimpulkan. Oke, lanjut Bang Cip. Jangan mau disimpulkan pokoknya Bang Cip. Ya, teman-teman di tetap layar ya, teman-teman di Gaspol terus ya. Ini kita lagi dengerin pemain sulap. Cangkrik akang bikin aku ketawa. Ya, yuk kita ke bukti gimana? Iya, yang awal tadi belum selesai. Saya gimana lompat ke diskusi yang lain kalau yang soal apa sih yang mau disimpulin sih? Apa sih yang mau disimpulin? Saya bingung nih. Tapi nggak dikasih. Jadi kesimpulan bahwa ternyata tidak ada. Nggak bisa disimpulin, nggak bisa dong. Apaan yang mau nggak? Saya bingung. Apa yang mau disimpulin soal Bible dulu ya? Tadi kan abang ngobrol sama Bang Ardiansa ngomongin kesimpulan Bible. Di Bible begini, dengarkan. Kesimpulan di Bible bahwa kami berbeda pendapat, itu kesimpulannya. Loh? Ini parah nih. Kenapa jadi botol gini? Tenang. Waduh, Bang. Habis itu abang mau menyimpulkan Al-Quran nggak valid gitu?
Enggak, saya hanya mau Kok double standar nih? Double standar saya hanya mau nih. sesuai dengan saya tidak nama-nama. Berarti Al-Quran berbeda pendapat juga gitu ya? Dengarkan gitu. Tadi, ya kan, dari awal saya termasuk orangnya mengatakan bahwa kita berbeda pendapat dalam hal ini. Ya udah. Dalam hal validitas tentang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi pertanyaan saya tadi berkata, ada saksi tidak? Itu yang mau saya simpulkan, itu aja. Tapi keberatan, saya pun heran. Kenapa? Ya udah, berbeda pendapat kan berarti? Tapi Anda mengakui bahwa tidak ada saksi. Yang mana? Waktu Jibril menyampaikan sesuatu wahyu kepada Rasulullah. Akui nggak ada saksi di situ? Yang mana? Yang 5 ayat itu? Iya. Nggak ada, iya. Oke, teman-teman. Tapi habis itu dia pulang, habis itu dituliskan. Itu langsung nanti. dituliskan. Itu nanti. Ada buktinya. Itu nanti nggak apa-apa. Kok takut banget sih ke bukti? Nggak ada, saya takut. Bang Jib, Nggak ada, Pak saya Elia, takut. saksi Kalau yang saya takut, dimaksud saya tidak ini, akan masuk ke room sebentar. ini. Pak Elia, saksi Ya. yang dimaksud ini adalah subjek atau objek saksi ini? Subjek. Tentu orang-orang, Bos. Jadi kalau kita ilmiah, Ya, saksi enggak, itu pertanyaan saya subjek atau objek? setiap saksi itu Dia namanya ngerti orang. subjek nggak sih? Pak Elia ngerti subjek nggak sih? Mas ngerti orang nggak? Loh, ya saya tanya ngerti subjek nggak? Walah, saya tidak pernah bahas subjek atau objek. Saya bahas orang. Paham? Saya tanya subjek. Astaga. Yang jadi saksi itu objek atau subjek? Astaga, saya tanya Mas ngerti orang atau tidak, atau manusia atau tidak? Loh, gimana nih orang ditanya subjek kok? Iya, jawab dong. Ya jawab juga dong. Ayo. Juga dong. Berabe seperti ini. Berabe juga dong. Ayo. Berabe. Kalau gini diskusi benar-benar berabe. Iya berabe. Udah jelas-jelas Anda mengakui pertama nggak dapat legitimasi. Anda nggak berani bilang ilegal. Ini mohon maaf ya. Ini mohon maaf bang. Ini adalah suatu Ini adalah suatu logical fallacy. Ketika Anda mengatakan kitab itu tidak pernah mendapatkan legitimasi. Ketika saya tanya, kalau nggak dapat legitimasi legal nggak? Anda nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Sekarang udah jelas-jelas nggak dapat legitimasi, nggak mau jawab. Itu satu. Yang kedua ya kan. Datanya nggak valid tentang Yesus disalib. Anda nggak mau mengakui. Kalau Anda mau mengakui keduanya itu, baru Anda simpulkan apa yang bisa jadi kesimpulan. Anda nggak berani. Kesimpulan itu bosku, abang seorang akademisi. Nah yang namanya kesimpulan itu bukan yang jadi masalah. Yang jadi masalah begini bang. Yang jadi masalah seperti ini. Ketidaksependapatan itu juga satu kesimpulan. Bang, yang jadi masalah, saya seorang akademisi sedang berdiskusi dengan anak TK, itu yang jadi masalah. Oke silakan, nggak masalah. Ya itu masalah, itu bukan nggak masalah, itu masalah itu. Saya itu masalah loh. Saya menghargakan abang sebagai akademisi. Loh itu masalah bagi saya bang. Masalah itu, saya diskusi dengan anak TK tuh masalah gitu loh. Ya silakan aja. Apakah... Ya memang, siapa yang larang? Lanjut Bang Jib. Jangan mau disimpulkan Bang Jib. Oh, seenaknya udahnya sendiri nyimpulin. Enggak, tadi kesimpulan dia berbeda pendapat. Udah. Ya udah. Jadi artinya, oke lah. Loh, kok artinya? Jam berapa? Boleh nggak closing statement? Mumpung udah jam. Kita diskusi bang, nggak debat. Kenapa jadi closing statement? Memang kita debat. Ya saya tanya. Boleh nggak kita closing statement? Kan ini udah menjelang jam 1 ini. Closing statement itu kalau debat abangku. Ini ya nggak kita apa-apa. Diskusi doang. Boleh nggak? Apakah istilah debat atau tidak? Boleh nggak? Enggak, udah jelas kok. Udah jelas. Abang tadi ini kita mau bahas soal bukti. Abang langsung ngantuk kan. Iya udah jam 1 ya. Jadi artinya. Udah. Izinkan saya mengucapkan terima kasih aja. Oke, sama-sama abangku. Ya, terima Selamat kasih. malam. Ya, mungkin ada kata-kata saya yang Mantap. Dadah. Nangis dulu dok. Yuk, sambung. Ya Allah. Silakan host. Enggak, Bang Jib lanjut aja. Bisa saya ganti bertanya bang? Aku tidur ya. Aku izin tidur. Aku izin tidur, tapi jangan diturunin loh Kang. Awas itu. Ya. Siap. Aku dengerin sampai tidur. Bang Jib, mohon maaf ya. Lanjut. Siap. Ini bang, saya mau bertanya boleh? Boleh bang. Dari tadi saya menyimak lagi membicarakan sebuah logika ya, sebuah pemikiran manusia.
Saya hanya ingin bertanya 2 pertanyaan aja. Enggak Pak, satu-satu Bang. Abang bertanya sekali ke Bang Jibril, nanti Bang Jibril menjawab, giliran Bang Jibril nanti bertanya ke Abang. Terus seperti itu ya Bang? Iya. Jangan borongan kalau bertanya Bang. Oke. Lanjut. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran itu dapat dibenarkan sebagai firman Tuhan? Jelas itu. Oke, pertanyaan kedua. Oke. Saya tanggapi ya masalah jawaban jelasnya. Menurut setahu saya, Quran itu turun dari Allah ke Jibril melalui Jibril ya. Ya. Nabi ke sahabatnya terus ditulis sehingga menjadi satu buku yang disebut Kitab Suci Al-Quran. Benar nggak? Betul. Bisa nggak beri saya bukti yang valid bahwa Tuhan sendiri itu yang menyatakan kepada Jibril dan Jibril yang menyatakan kepada Rasul dan Rasul ke sahabatnya. Bukti Tuhan sendiri yang berkata. Baik, boleh saya tunjukin ya Bang ya? Gini ya Bang, kita arahnya ke logika kan. Jadi logika ini kan sebuah pemikiran manusia karena bagi saya Tuhan itu nggak dapat dilogikakan. Betul, iya betul, setuju. Betul. Tapi kalau Abang dengan data ya. Enggak. Gimana coba di refresh pertanyaannya Bang? Pertanyaannya? Kita main logika ya. Dengan ilmu pengetahuan. Iya. Apakah benar Tuhan pernah berbicara langsung kepada Jibril dan Jibril kepada Nabi Muhammad? Beri saya bukti yang valid bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Siap. Boleh saya jelasin Bang? Abang jangan potong silakan, ya. Silakan. Malas banget kalau lagi ngomong dipotong-potong. Butuh jawaban. Boleh ya? Kalau Abang butuh jawaban, Abang diem di mute biar dijelasin dulu sampai tuntas ya Bang. Lanjut aja. Siap. Jadi ini logikanya Bang, logikanya di tahun 2025. Ini kalau saya buka. Ini ada dari pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Gov ini artinya pemerintah, government. Nah, jadi kalau saya translate ini, saya translate ya. Situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Jadi ini yang pasti nggak sholat Jumat dong, alamat websitenya dan penulisnya. Nah, di sini ada pembahasan soal Human Embryology and the Holy Quran, an overview. Embriologi manusia dan Al-Quran, tinjauan umum. Nah, di sini jadi ada studinya Bang. Di sini ada studinya. Ini Abang bisa baca semua. Nanti kalau Abang perlu linknya saya bisa kirim semua. Kita langsung ke conclusionnya aja langsung. Conclusion itu apa sih? Conclusion itu artinya kesimpulan. Ini kesimpulan nih Bang. Ini saya translate ya. Ini ke conclusion, kesimpulan. Al-Quran suci berisi uraian yang komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan yang jelas dan lengkap tentang perkembangan manusia seperti klasifikasi, terminologi, dan uraian sebelumnya. Pengetahuan ini datang kepada kita di era ketika tidak ada mikroskop, tidak ada kaca objek, tidak ada fiksatif dan alat lainnya. Terutama uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang akan mengungkapkan informasi ini kepadanya kecuali Sang Pencipta sendiri. Nah, ini dari ilmu kedokteran aja Bang. Mereka begitu membaca Al-Quran soal embriologi, kedokteran aja bilang ini gak mungkin. Orang yang buta huruf 1400 tahun yang lalu di padang pasir menjelaskan soal klasifikasinya, soal kedetailannya, kalau tidak dari penciptanya itu sendiri. Logis nggak? Ya Bang Jibril jawabnya jangan gitu dong. Jangan langsung ulti gitu dong. Siap. Siap. Langsung bener gitu jawabnya. Saya tanggapi ya. Siap. Ya. Jadi pertanyaan saya gini Bang. Apakah ada bukti? Loh, ini tanggapi pertanyaan. Nggak didengerin rupanya gue. Tolong kali ini orang. Abang nggak memahami pertanyaan saya.
Ya kan? Oh, ini resiko diskusi sama anak TK Bang Jib. Bahwa kebenaran Al-Quran itu melalui data tadi oke. Tetapi pertanyaan saya sebenarnya simpel. Abang nyimak baik-baik pertanyaan saya. Apakah ada bukti yang valid bahwa Tuhan sendiri yang berkata itu? Itu pertanyaan saya. Bang, bukti yang valid bahwa Tuhan sendiri yang berkata itu. Iya, dokter tadi tunjukkan Bang. kepada saya buktinya atau ada saksi nggak kayak gini? Jadi kayak gini Bang, saksi lagi. Bentar gini Bukan, Bang. kayak Musa gini kan Bentar Bang, Kayak saya mute Musa dulu kan Bang. gini. Bentar Bang. Musa Bang, itu Bang, dicatat. bentar Bang. Bang, Gini, saya gini, mute Bang. dulu ya Bang. Oh saya nggak bisa nge-mute sih. Kenapa harus di mute Bang? Bentar ya Kan- Bang. Bentar Bang, saya udah tahu pertanyaan Abang. Abang pengen ada saksinya yang ngelihat Tuhan ngomong ke Jibril dan Jibril ngomong ke Nabi Muhammad. Abang pengen tahu gitu kan? Jadi Iya, Tuhan kan lagi kita ngomong kan sama main Jibril, logika, ada yang Bang. saksi Kita kan ini main logik. ngeliatin gitu ya. Kita kan main logik. Itu nggak masuk logis Bang, gimana? Ya, Bapak, Kenapa? ini kan Kenapa ada abang logika. Dengan bilang cara itu pakai nggak masuk iman. logika? Belajar di mana? Logika yang dituntut dari kalian. Makanya dari tadi kalian Dari tadi kan Aduh, membahas dari tadi saya ada pakai iman nggak sih Bang? Astagfirullah. Enggak, itu kan tadi pendapat orang lain yang kau utarakan, bukan pendapat. Iya, dari kedokteran, orang kedokteran Iya, aja pendapat bilang orang lain. ini tidak Pendapat. mungkin Itu kalau pendapat nggak orang pencipta lain. itu sendiri. Pendapatmu yang logika dituntut. aja gitu Bang. Ini Bang penyebar, dari tadi udah 2 jam gangguin room ini. Coba buka mulutnya Bang. Artinya logika. Buka mulutnya. Cuy. Gak ada akhlak banget. Gimana? Sambung, Bang Leomar. Ya oke, pertanyaan saya sebenarnya simpel Bang. Karena dari tadi saya dengar di room ini main logika ya, mindsetnya ada sebuah logik. Gitu. Jadi di manakah logikanya bahwa Quran itu Tuhan sendiri yang berkata itu aja? Pertanyaan saya itu aja. Tunjukkan bukti yang valid bahwa ini benar. Saya Tuhan dan saya menyatakan itu, gitu. Ya. Kalau Anda bisa menjawab itu, saya akan mualaf. Nauzubillah min zalik Bang. Jangan sampai Gini. Abang nyembah makhluk aja nggak apa-apa, jangan Gini, nyembah Bang. Tuhan. Nggak, ayo kita, saya mau jawab nih, boleh Gini, nggak? Bang, karena Tuhan bagi saya nggak dapat dilogikakan oleh nalar kita sebagai manusia. Iya, Abang nyembah makhluk nggak masalah juga sih. Boleh saya jawab nggak nih? Ya silakan. Di mana Tuhan sendiri yang berkata? Itu pertanyaan Ya, saya. boleh saya jawab nggak nih? Ya silakan. Iya. Jadi kalau benar Bang Santang bilang tadi, kalau abang mau lihat rekamannya, kalau abang mau lihat buktinya, Allah Subhanahu Wa Taala yang menulis dengan penanya, habis itu Jibril bawa kertas, habis Bukan itu bacain menulis, ke depan Bang. Rasulullah. Menulis. Tunggu sebentar nih, abang giliran abang ngomong kan nggak saya potong Bang. Ya maksudnya saya hanya klarifikasi bukan menulis. Iya, giliran abang ngomong kan saya nggak potong tadi pertanyaannya. Oke lanjut. Abang dulu ngomong deh, puasin dulu, abisin dulu. Enggak, lanjut aja. Pertanyaan saya hanya simpel itu aja. Itu doang aja. Oke. Kalau abang minta buktinya, Allah yang menuliskan, habis itu Jibril bawa kertas ke bawah, bacakan ke Rasulullah, habis itu Rasulullah baru sampaikan ke sahabatnya tuliskan dan seterusnya, itu saya nggak bisa. Tapi kita ada di zaman tahun 2025, udah 21st century, udah abad 21. Dari segi kedokteran saja sudah tidak bisa menjelaskan yang tadi saya bilang nih, saya ulang ya, saya baca bagian terakhirnya aja. Di sini dibilang tidak ada fiksatif atau alat lainnya yang terutama uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang akan mengungkapkan informasi ini kepadanya kecuali Sang Pencipta itu sendiri. Sampai dari kedokteran aja Bang. Sampai dari kedokteran aja itu udah bilang ini nggak mungkin manusia, ini pasti dari penciptanya langsung, karena 14 abad yang lalu nggak mungkin orang nulis ini. Paham nggak Bang? Udah. Tadi pertanyaan saya sebenarnya simpel Bang ya. Mungkin Wah ini bego banget sih ini orang bego ini aku bilang nih. Ini bodoh saya ini, nggak asli bodoh mempertanyakan ini. apa yang ditulis Allah. Karena Allah semua ini berkata bukan menulis. Nah tunjukkan kepada saya di mana bukti Allah yang berkata sendiri. Sebenarnya gampang kalau kita main logika seperti itu. Kalau Anda bilang saya bego, Anda seorang dosen yang paling bego. Ardi? Jangan Ya nggak marah, apa-apa. Pak.
Ya apa Iya, penting kan karena Anda berbicara yang ngomong kan bego. Ya pantas lah saya dikatain bego. Yang ngomong bego kok. Makanya saya bilang Tuhan itu nggak dapat dipikir secara logika. Kenapa Tapi abang nyembah makhluk. Yang nggak logika Kan, untuk dilogikakan? tapi abang nyembah makhluk. Ini bingung nih. Manusia biasa. Ini abang saya bingung nih. Abang bilang Tuhan nggak bisa dilogikakan, tapi abang nyembah makhluk. Gimana tuh bang? Logika nggak tuh? Saya nggak kerana sana bang. Jawab takut. banyak pertanyaan saya. Begitu ditanya. Masalah saya menyembah manusia atau menyembah apa itu urusan saya. Yang saya kalaupun ada Kristen di sini saya ya udah kalau kayak gitu Pak, apakah mau ada saksi mau enggak ya Allah ngasih ini ke Jibril, ya udah itu terserah kita mau percaya mau enggak, bodo amat. Sama ya, Bang. iya saya tanyakan. Ya udah kalau kayak gitu sama bodo amat. Bilang nggak ada buktinya. Caranya Yesus menerima firman gimana? Caranya Yesus. Assalamualaikum. Lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Jibril. Ini lagi dilurusin Bun. Lanjut Bang. Ya udah pertanyaan itu aja. Ternyata nggak bisa dijawab. Jawaban simpel ayatnya itu tadi ada yang. Karena memang kalian. Ya udah silakan. Udah nggak usah pakai penutup. Saya bacain aja ya Asyura ayat 191, 92, 93, 94, 95. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Yang dibawa turun oleh Al-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Di situ udah jelas ya bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung. Kita orang Islam aja ngerti Bang Jib yang dimaksud Bang Jibril tadi. Yang pertama begini, kan disuruh membuktikan bahwasanya Al-Quran itu dari Tuhan, kan begitu kan Bang Jib. Nah, untuk membuktikan Al-Quran ini dari Tuhan, maka kita buktikan Al-Quran ini mempunyai kebenaran nggak di dalamnya. Yang jelas Tuhan kan kebenaran, nggak mungkin kan Tuhan itu nggak kebenaran, kan begitu kan. Nah, kita buktikan dengan apa? Yang disebut sebagai kebenaran korespondensi. Apa wujud korespondensinya? Yang ditunjukin Bang Jibril. Bahwasanya nggak mungkin Nabi Muhammad bisa menjelaskan embriologi itu tanpa diberitahu oleh Sang Tuhan. Gitu loh maksudnya Bang Jibril tadi. Ini orang Islam ini nyambung semua gitu loh. Tapi kenapa botol kali Woten nggak nyambung-nyambung? Bego kali gitu loh. Dia pengennya gini, Allah itu ngasih mandat ke malaikat. Ada yang nyaksiin gini nih, ada yang nyaksiin gini. Pengennya gitu dia. Ada surat jalannya mungkin. Dia mau lihat surat jalannya. Justru itu nggak masuk akal. Surat jalan sama surat dinasnya dia mau lihat. Iya. Itu justru nggak masuk akal loh. Kenapa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kalau sampai ada yang seperti itu, berarti nggak masuk akal. Kenapa saya bilang nggak masuk akal? Pertama begini, loh Allah itu maha, masa maha bisa dilihat? Nah kan nggak masuk akal. Gimana coba? Mata kita kalau aja. Dibalikin, Bang Ardi, kalau dibalikin, kan Yesus waktu mati 3 hari itu dikubur, dia nginjilin orang-orang yang sudah mati kan? Ada nggak saksinya? Ya, yang nyaksiin gini lagi nginjilin. Bego kan? Ini botol kali mereka itu. Udah, jangan menghina yang udah hina. Ini mau bikin kopi dulu bentar, 5 menit. Ya, ini ada Bang, ini Palen Muslim apa Kristen? Muslim Bang. Muslim. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Kita mau lanjut diskusi lagi. Tadi saya mau menambahkan pertanyaan si yang dari OTM terakhir tadi kan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dibicarakan secara logika, tapi dia meminta untuk membuktikan secara logika. Jadi kan bodoh dia. Sesuatu yang nggak bisa diperdebatkan, tapi dia mau ngajak memperdebatkan gitu. Nah, cuma sayangnya dia udah turun tadi. Ya, emang bodoh. Dia sendiri sudah mengakui bahwa Tuhan itu tidak bisa dibicarakan secara logika, tapi dia bertanya secara logika. Begitu juga yang sebelumnya dia minta saksi antara Tuhan ngomong ke Jibril, Allah ngomong ke Jibril dan minta saksi dari Jibril ke Nabi Muhammad kan gitu. Nah ini pewahyuan itu nggak mesti harus ada saksi dan
pertanyaan kenapa itu ya sama dengan waktu iblis mempertanyakan Allah itu menciptakan Adam. Jadi ya beda tipis antara mereka sama si yang mempertanyakan Adam diciptakan oleh Allah, kan begitu. Iya, mereka ingin membandingkan pertanyaan saya tadi, Bang. Pertanyaan saya tadi kepada Lukas itu kan. Loh, Lukas ini bukan pewahyuan loh. Nabi Muhammad ini pewahyuan. Definisi wahyu itu apa sih? Wahyu itu secara bahasa wahaya itu adalah cepat dan tersembunyi, betul nggak? Benar sekali, Bang. Anakku nangis nih, lanjut. Jadi gini, ini ada BJ, tidak mesti harus disaksikan dari Allah ke Nabi atau melalui malaikat, itu tidak harus selalu ada disaksikan, tapi ada juga yang disaksikan di dalam Al-Quran itu kan gitu. Jadi tidak serta-merta ada satu hal yang tidak disaksikan atau tidak ada siapapun. Enggak, pertanyaan dia bukan gitu, Bang. Pertanyaannya bukan menyaksikan dia nerima wahyu Nabi Muhammad, bukan. Allah, yang 5 Tuhan, tadi, Bang, yang 5 di Gua Hira tadi pertanyaannya seperti itu, Bang. Enggak, yang terakhir Tuhan ngasih mandat ke malaikat Jibril ini harus ada saksi, itu aja. Ya itu. Untuk yang terakhir seperti itu. Jadi dia sendiri sudah ngomong sebelum disampaikan bahwa tentang Tuhan ini tidak bisa dibicarakan secara logika, tapi dia minta bukti secara logika atau membahas secara logika, kan gitu. Lanjut, Bang, kalau gitu, Bang. Saya di bawah aja, Bang. Siap, makasih banyak, Bang. Terima kasih, Bang, atas ininya, Bang. Ya, siap, Bang. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Jay. Ya, Jay, Muslim apa Kristen, Jay? Saya Kristen. Baik. Iya. Anda mau meneruskan tema tadi atau buat yang baru? Saya tanya yang lain ya, buat yang baru. Saya tanya yang lain. Saya tidak meneruskan yang tadi. Oke. Sebelum bertanya, ini Naul Damanik Muslim apa Kristen? Naul Damanik. Nggak ada suara. Silakan, Bang. Iya, saya tanya tentang surat Al-Maidah ayat 73 yang sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Adalah salah satu dari yang tiga. Itu kok salah seorang? Tuhan kita bukan manusia, Bang. Sama kayak Tuhan Bapak. Biar saya bacain ya, Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Apa yang mau ditanyakan, Bang? Pertanyaan pertama, apakah ini firman Tuhan langsung? Yang kedua, ini ayat ini apakah seperti menyindir Tritunggal itu, Kristen Tritunggal? Siap. Ya, terima kasih. Siap. Jadi kalau Abang baca dari ayat 72-nya, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Habis itu yang di ayat 73-nya baru yang tadi abang yang tadi saya bacakan dulu. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang ketiga. Nah, jadi kalau di ayat 72-nya itu jelas mengatakan soal Isa Al-Masih, putra Maryam. Habis itu yang 73 ini lebih general lagi. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Karena kita sama-sama tahu, Bang, kalau Tritunggal itu
kalau abang tersindir dengan Tritunggal itu, sebenarnya Tritunggal itu bukan hal baru. Kita tahu di Mesir itu ada Tritunggal juga, namanya Osiris, Horus, Isis. Habis itu di Persia juga ada namanya Ahura Mazda, Mitra, Sanantia. Habis itu di Hindu juga ada namanya Brahmana, Wisnu, Shiva. Nah, jadi penyembah-penyembah makhluk, penyembah-penyembah berhala ini memang selalu mementingkan Tuhan ya, Bang, menyekutukan Tuhannya. Begitu Abang. Seperti menyindir Tritunggal ya. Ya, kalau yang 72-nya itu kan untuk Isa Al-Masih, tapi untuk yang 73-nya itu untuk yang Tuhan-Tuhannya 3. Karena memang dari kalau abang tahu, kalau ini abang bisa verified omongan saya. Ya. Kalau abang tahu Bapak Tritunggal itu kan namanya Tertullianus, Bang. Betul. Nah, Bapak Tertullianus ini kan lahirnya tahun 155, dia meninggal tahun 220. Tertullianus ini masuk Kristen di umur dia yang di 50 tahun, Bang. Sebelum Tertullian ini jadi Bapak Tritunggal, dia ini di Roma, agama dia namanya Kapitolin Triad, Bang. Kapitolin Triad namanya. Nah, Kapitolin Triad ini, agama sebelum Kristen yang si Tertullian anut ini, Tuhannya itu Jupiter, Juno, sama Minerva. Tritunggal juga. Jadi nggak cuma Tritunggal, tapi Tuhan-Tuhan tiga yang dari dulu memang sudah. Memang sebelum Kristen juga udah ada Tritunggal itu, Bang. Zaman Nabi Muhammad sudah ada Tritunggal. Kenapa, Bang? Zaman Nabi Muhammad sudah ada Tritunggal. Waktu Rasulullah kan lahir di Mekah. Dan dia menerima wahyu di umur 40 tahun. Waktu dia menerima wahyu dan menjadi nabi, musuh dia di Mekah itu kaum pagan-pagan yang Tuhannya 3 juga, Bang. Jadi pagan-pagan yang penyembah-penyembah makhluk ini, itu dulu di Mekah itu mereka bilang Allah atau Allah ini punya anak 3. Namanya Alata, Al-Uzza, Al-Manat. 3 juga.